selamat datang di kantor kita Dusdukduk. Jadi ini kantor untuk bisa dibilang brainstorming, ide, terus kemudian produksi sampai akhirnya finishing ada di sini. Yuk masuk. Ini ruang tamu kita. Jadi ruang tamunya sendiri juga pakai kardus, mulai dari sofanya, terus kemudian tempat untuk air mineral, tempat tisu, beberapa bacaan yang lain juga. Ini juga beberapa penghargaan biasanya souvenir, penghargaan, terus apa yang kita display di sini. Nah ini itulah salah satu juga karya kita yang sebelumnya ada di event tertentu gitu, terus setelah event opsinya biasanya diambil sama kliennya atau diminta kliennya. Nah ini kita amankan, jadi memang nggak ada yang ngambil, akhirnya kita bawa pulang untuk kita set di kantor kita. Oke, berikutnya yang ada di belakang ini ruangan saya sama Mas Arif. Ini untuk ruangan konsep awal gitu. Jadi biasanya klien masuk, nanti kita godoknya di sini gitu. Jadi brainstorming ide, terus bikin konsep briefing untuk ke tim desain itu di sini. Oke, saya Angger, co-founder sekaligus Chief Product Development untuk Dusdukduk Group. Jadi kalau untuk produk-produknya sendiri, Dusdukduk itu lebih fokus kepada custom. Jadi untuk kebutuhan interior, biasanya untuk kebutuhan event, mulai instalasi, dekorasi foto booth gitu, terus kemudian custom. Jadi yang hubungannya sama customize. Jadi Dusdukduk lebih fokus pada hal seperti itu. Nah, produk turunannya Dusdukduk itu lebih kepada mainan-mainan edukasi. Jadi kita membuat alat peraga, mainan, toddler yang hubungannya untuk sebagai media interaksi tambahan gitu, untuk bermain bersama anak-anak ataupun untuk workshop kit juga untuk anak-anak. Nah, yang berikutnya ada Pack Impact. Kalau untuk Pack Impact sendiri fokusnya lebih ke packaging. Jadi dari namanya sendiri packaging, kita lebih mengedepankan untuk custom atau service dari nol sampai ending gitu. Dari nol maksudnya kita juga bantu untuk develop, untuk konsep, terus kemudian kita bantu juga untuk desain. Jadi memenuhi kebutuhan untuk startup atau usaha-usaha yang baru memulai usahanya. Jadi bingung mau bikin packagingnya seperti apa, desainnya seperti apa. Nah itu kita ada fasilitas itu, jadi mulai dari nol kita juga bantu desainkan sampai ke produksi. Jadi kita juga ada produksinya. Kardus, karena yang pertama secara material sendiri itu kalau kita sederhananya ini material yang mudah didapat ya. Jadi setiap beli produk apapun itu pasti ada packagingnya gitu kan. Packagingnya pasti kardus juga. Terus kemudian secara material juga nggak harus nunggu panen, nggak harus nunggu musiman gitu. Jadi secara material mudah didapat, dan basicnya sendiri kardus ini unik karena pada umumnya berakhir cuma menjadi produk itu packaging atau box gitu. Nah kita tertarik karena basicnya sama gitu, lembaran gitu kan, sama seperti kain, sama seperti styrofoam mungkin, terus kemudian besi yang sebenarnya bisa diolah lebih lagi gitu. Jadi menarik karena belum banyak yang mengeksplor material ini, terus secara material juga mudah didapat. Yang terakhir adalah material ini juga bisa dibilang salah satu material yang mudah didaur ulang gitu. Secara basic materialnya juga sendiri itu produksinya juga dari daur ulang gitu. Jadi perputaran kertas itu dibubur kertas, kemudian dijadiin diolah dengan beberapa zat kimia, diolah jadi kardus gitu. Kardus bekas pun kembali ke pabrik ya jadi kardus baru lagi. Jadi itu yang menarik dari material sendiri. Jadi selain unik tadi kita belum pernah ngolah yang selain packaging, nah ini menarik untuk kita kembangkan.
Kalau ngomongin paling laku sebenarnya sesuai segmennya masing-masing ya. Kalau kita ngomongin duduk ya yang paling banyak lebih ke event. Event biasanya kebutuhannya ada backdrop, stage, panggung gitu. Kemudian biasanya juga ada foto booth, ada game juga sama properti tambahan untuk dekorasi. Itu untuk event. Untuk visual merchandising biasanya untuk kebutuhan dekorasi store atau foto itu biasanya kita buat untuk di bagian depannya, displaynya untuk manekin itu. Terus dia custom biasanya untuk kebutuhan yang personality, lebih ke personality orderan yang memang khusus tidak dibuat untuk mereka sendiri, bisa jadi ulang tahun, plakat, biasanya souvenir untuk kebutuhan props tambahan untuk biasanya syuting atau foto sesi itu biasanya juga kita maksudnya di studio. Jadi sebenarnya kalau dibilang mana yang lebih banyak juga nggak bisa karena subnya banyak ya, kita ada termasuk yang mainan pun Toys itu selain produk retail kita itu, jadi ada beberapa seri, ada mainan hewan darat, ada hewan laut, ada dinosaurus dan transportasi. Nah dari seri-seri ini yang paling banyak di e-commerce yang sejauh ini yang paling banyak di dunia itu yang transportasi. Kalau untuk packaging lebih banyaknya yang customize, jadi yang memang benar-benar dia pengen punya packaging yang khusus gitu Pak, mau yang pasaran atau bisa dibilang nih packaging yang limited edition yang mereka sendiri mau produknya itu bisa jadi untuk hampers atau untuk souvenir kit yang spesial yang bisa. Kalau ini meja untuk teman-teman admin, ini untuk yang keuangan, yang ini untuk yang administrasi untuk terima klien biasanya dari sosial media, nomor WhatsApp itu Mbak Nisa nanti ya. Nah ini perabotannya juga semuanya dari kardus. Saya Arus Susanto, saya co-founder sekaligus CEO dari PT Kreasi Karya Raya atau Distributor Group Surabaya. Itu berdiri tahun 2013 dari program kreativitas mahasiswa sebelumnya. Jadi kita pertama kali memang membangun Distributor ini karena ada kegiatan lomba, namanya program kreativitas mahasiswa yang inspirasinya sebenarnya dari mata kuliah kami di dasar desain produk ITS Surabaya. Kendala yang terbesar sebenarnya ketika menekuni bidang ini adalah bagaimana membuat Distributor ini benar-benar bisa sustain menjadi bisnis gitu. Dan tantangan tersebut salah satunya diberikan dengan edukasi ke masyarakat juga gitu. Jadi ada dua tantangannya, lebih ke edukasi sama memaintain bisnis ini. Distributor mengedukasi masyarakat bisa dikatakan dari 2013 bahkan sampai sekarang pun juga masih tetap harus mengedukasi karena memang material kardus kalau dihitung secara garis besarnya atau secara umumnya di dunia ini gitu pasti semua orang taunya material kardus untuk kemasan. Makanya kita juga harus bisa mengedukasi terus-menerus bagaimana orang paham bahwa material kardus ini bisa digunakan untuk berbagai macam produk. Kalau Distributor sendiri kita ada beberapa produk yang kita hasilkan. Mulai dari brand Distributor itu sendiri itu konsennya untuk custom dekorasi, kemudian Toys untuk produk mainan anak-anak, kemudian Pack untuk produk kemasan. Sebenarnya untuk menginspirasi sebuah produknya Distributor itu kita lebih banyak eksplor aja sih sebenarnya. Jadi misal beberapa desain dari yang kita hasilkan ya itu memang dari apa yang kita lihat. Kadang-kadang mulai dari pemandangan mungkin atau mungkin suatu keadaan atau bahkan mungkin juga bisa dari visual merchandising atau dekorasi-dekorasi dengan material lain juga. Kalau proses kreatifnya itu memang kita dari klien dulu. Dari klien biasanya menceritakan mereka kebutuhannya seperti apa, kemudian kita nanti mendesainkan dari mulai ideasi juga, kemudian sketsa juga, kemudian baru didigitalkan. Nah dari digital kemudian kita diskusikan dengan klien sesuai atau tidak. Setelah itu nanti baru kita potong filenya, kita potong sesuai dengan desain yang sesuai, kemudian kita produksi, kita assembly, kemudian kita finishing juga, akhirnya jadi sebuah produk dari kita. Kalau untuk menghadapi pandemi sebenarnya dari 2019 itu kita sudah mulai kepikiran bahwa Distributor memang harus
seimbang antara dua bidang, yaitu bidangnya adalah bisnis yang customized bisnis sama retail bisnis gitu. Makanya kita di 2019 itu sudah mulai mengarahkan produk-produknya Dusdukduk itu dengan memunculkan beberapa produk. Dan kebetulannya di tahun 2020 ada pandemi gitu. Nah pada waktu itu bulan Maret masuk pandemi ke Indonesia, April kita sudah bisa melaunching beberapa produk-produk retail, mulai dari produk brand dengan brand mainan anak-anak yaitu Toys itu tadi. Kemudian bulan berikutnya kita juga melaunching brand kita yang terbaru yaitu Tabinat itu sendiri. Yang pasti Dusdukduk sangat terbuka sekali berkolaborasi dengan siapapun. Bahkan mungkin dari 2013 Dusdukduk itu dibangun memang berdasarkan salah satunya adalah dengan spirit kolaborasi. Dari mulai dengan bisnis bidang lain, komunitas bidang lain, termasuk dengan seperti itu. Kalau Dusdukduk memang di awal dari 2013 sampai 2019 kita memang pemasarannya banyak ke B2B. Bahkan dari 2013 ketika pertama kali kita menuliskan dalam blueprint bisnisnya itu memang sudah B2B awalnya. Kemudian di tahun 2014 itu sebenarnya karena memang mungkin masih mahasiswa, jadi kita memang ada keterbatasan untuk masuk ke jalur B2B. Kemudian 2015 baru kita muncul menjadi salah satu perusahaan yang memang konsen untuk B2B sendiri sampai 2019. 2020 baru kita mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mengembangkan Dusdukduk tidak hanya B2B saja tapi ke B2C juga. Saya sering sekali membagikan ke teman-teman untuk bidang bisnis yang lainnya, komunitas, atau mungkin teman-teman bahwa apa yang dibangun dari Dusdukduk atau apa yang dibangun oleh saya bersama dengan tim-tim yang ada di Dusdukduk itu dimulai dari start small, think big, action now, and make impact. Karena bagi saya Dusdukduk adalah dimulai dari start small, langkah yang kecil. Kami modalnya juga dari lomba, tidak mengeluarkan dengan biaya sendiri. Kemudian berikutnya think big, kita berharap bahwa Dusdukduk selalu profesional, selalu punya cita-cita besar, selalu punya harapan besar untuk terus berkembang. Kemudian berikutnya adalah action now, kami tidak berhenti untuk menunggu waktu di mana kita harus lulus kuliah dulu baru membuat bisnis mungkin, atau mungkin tidak menunggu waktu harus ada pandemi kemudian harus mendesain suatu produk yang baru lagi, tidak, tapi kita actionnya terus menerus dilakukan, actionnya now terus gitu, secara terus menerus sampai akhirnya bisnis kita pun juga berharap bahwa bisnis yang kita lakukan ini terus berimpact untuk banyak orang. Berikutnya dari kita biasanya dari ruangan itu untuk konsep, produk ide, bikin briefing. Nah selanjutnya di ruangan teman-teman desain. Jadi ini ruangan teman-teman desain karena hari Sabtu kebetulan jadi pada libur. Nah ini kurang lebih seperti ini. Jadi kita mulai bikin 3D-nya, konsep gitu. Nah seperti ini kita bisa bikin 3D-nya dulu. Nah ini untuk bikin fotokopi biasanya di ruangan ini kita brainstorming di beberapa yang sampai kita sistem elektrik juga elektronik kita juga coba untuk explore terus gitu, praktis itu bisa seperti apa. Nah kita next ke ruangan berikutnya. Nah ini bisa dibilang kayak ruangan fungsi ya, jadi juga biasanya untuk merakit, untuk produksi. Ini juga sebagai studio, mini studio kita biasanya kita untuk produk di sini. Terus untuk yang lebih besarnya kita juga ada screen jadi kita bisa untuk bikin konten, bikin foto produk gitu. Nah kalau yang ruangan ini lebih ke ruangan stok ya, ini stok produk retail kita. Nah ini produk retail kita yang mainan, yang produk Toys. Ini packagingnya. Terus ini yang di atas ini lebih ke produk-produk yang tadi setelah kita explore terus kemudian ini yang bagus, ini yang sudah oke, nanti taruh di sini. Jadi ini sebagai produk-produk yang sudah lulus di quality control kita gitu. Ini beberapa produk-produk yang akan kita review. Terus ini beberapa produk mainan kita juga, series mainan yang Toys. Jadi ini yang kita buat dua series, jadi memang ada yang tanpa finishing, jadi ini yang polos, ini yang menggunakan stiker. Jadi kita kasih dua opsi, dan stikernya pun itu kita kirimnya berupa lembaran, jadi mereka menempel sendiri. Jadi ini
ruangan yang banyak kita gunakan untuk quality control, cek, atau bisa dibilang ruang display ya. Jadi kalau ada tamu atau teman-teman yang kesini mau nanya contohnya packagingnya seperti apa, nah itu kita ada di sini contoh-contoh packaging juga yang sudah kita pernah buat. Ya seperti ini. Jadi kita juga baru start untuk bikin apa ya, istilahnya konsep bisnis retail. Jadi kita sambil belajar sambil nah yang belakang, kita lanjut ke yang belakang. Ini kalau yang belakang lebih ke istilahnya dapur kotornya untuk kita ngecat, biasanya merakit, terus sisa-sisa dekorasi biasanya kita kalau mulai dari sini nih finishing kita pakai cat tembok. Finishingnya terus ini alat-alat yang kita gunakan sudah di sini. Ini beberapa sisa dekor atau bisa dibilang sisa potong juga, ini biasanya kita kumpulkan yang bisa dipakai. Jadi seperti ini juga kita simpan karena kemungkinan bisa pakai di produk berikutnya. Terus kalau ini beberapa pisau plong, itu ini plongnya juga. Jadi kita ada produk yang packing pack itu, ini coba kita develop. Jadi kita sudah sediakan alat phone-nya juga untuk mempermudah kita untuk produksi. Jadi ini salah satu explore kita juga yang akhirnya ada beberapa brand lain gitu. Jadi phone-nya bisa kita kerjakan sendiri sampai ke sablonnya. Jadi ini sablonnya, ini ada sablonnya untuk sablon, screen-nya di sini. Kemudian kalau kita masuk lagi, ini beberapa bahan-bahan yang part-part yang cukup besar. Nah ini bahan bakunya, ini bahan baku kita, kardus yang masih polos, kardus yang masih baru, ukuran reflex 120 x 240 ini ada sekitar 600-an lembar kurang lebih. Nah kita sendiri juga seperti ini limbah kardus ini juga nantinya akan kita olah lagi gitu. Jadi kita berusaha untuk zero waste. Jadi dekorasi kita, limbahnya itu kita kumpulkan, kita rendam, ada di sebelah sana nanti kita bisa lihat. Jadi kita rendam di air, harapannya nanti bisa lebih lunak, terus kita hancurkan, kita bungkus jadi kertas dan ulang. Jadi ini mesinnya juga baru datang. Jadi ini nanti yang akan jadi alat untuk membantu menghancurkan kardus-kardus tadi yang sudah kita ya. Jadi ini beberapa limbah yang kita rendam di air, jadi memang harapannya bisa lebih lunak, terus nanti dihancurkan di mesin yang tadi, jadi mesin pembubur tadi gitu. Oke. Ya, terima kasih sudah berkunjung dan bermain ke tempat kami. Semoga bisa menginspirasi, juga bisa memberikan edukasi pada teman-teman semua. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, 3M, pakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo.